minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-15 di bulan Ramadan ini. Dengan penuh kekuatan, kesabaran dan keyakinan bahwa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, alhamdulillah kita bertemu di pesantren ekologi SMK Negeri 1 Gunung Putri tahun 2026. Apapun namanya, tujuannya sama, untuk menyampaikan visi misi agama Islam bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri, dibalut dengan judul yang sedemikian rupa, materi yang sedemikian rupa. Pada kesempatan ini, ibu akan coba mendiskusikan, kita mengobrol saja tentang satu materi pendidikan agama Islam di kelas 11, yaitu materi munakahat atau pernikahan dalam Islam. Munakahat atau pernikahan dalam Islam adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi halal, diiringi dengan kewajiban dan hak di antara keduanya. Menikah itu tadinya orang yang tidak boleh hidup bersama dalam pengertian hidup bersama berumah tangga menjadi boleh karena ada ikatan akad nikah atau ijab qabul. Setelah menikah, di antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi ada hak dan kewajiban. Si suami ada hak sebagai suami, ada kewajiban sebagai suami. Contohnya memberi nafkah lahir dan batin, melindungi keluarganya. Yang perempuan, yang istrinya sama, mempunyai hak diberikan nafkah lahir dan batin oleh suaminya. Terus punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Ingat ya, kewajiban istri itu bukan memasak, mencuci, terus dan lain sebagainya, bukan. Karena nanti kita akan bahas yang namanya hak istri itu ada yang namanya hak diberikan sandang, pangan, papan. Sandang, kita harus berpakaian rapi, berpakaian bersih. Nggak boleh suaminya memberikan pakaian yang tidak layak kepada istrinya. Maka konteksnya mencuci dan menyetrika itu adalah kewajiban suami dan hak sebagai istri. Pangan, kita harus makan, harus minum. Tidak boleh suami memberikan minuman yang tidak matang atau tidak halal. Berikan minuman yang matang. Terus papan. Istri berhak meminta rumah kepada suaminya. Suami wajib memberikan rumah kepada istrinya. Statusnya mau sewa, mau kontrak, mau pinjam, mau apapun. Bentuk perlindungan suami kepada istrinya terhindar dari panas dan hujan adalah memberikan papan, memberikan rumah kepada istrinya.
Nah, jadi harus paham pernikahan itu seperti apa. Bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan saja, bukan. Dan pernikahan itu adalah menyatukan dua keluarga, dua keturunan, yakni dari keturunan laki-laki ke keturunan dari perempuan disatukan. Menikah dua keluarga. Sehingga tidak ada istrinya terlalu pro dengan keluarganya, tidak suka dengan keluarga suami, atau sebaliknya. Tidak boleh dalam rumah tangga. Karena setelah berumah tangga, aslinya tidak ada kata mertua. Mereka itu adalah orang tua. Karena anaknya sudah halal, sudah ijab qabul dalam pernikahan. Menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, batas usia pernikahan ideal wanita itu adalah 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Kenapa batas usianya seperti itu? Rentang usia dari 21 sampai 25 secara fisik, secara psikologi, secara mental, manusia itu sudah siap untuk berumah tangga. Jadi kalau ada yang menikah usia 15 tahun, ketika mau melahirkan, merasakan sakitnya melahirkan, dia nangis. Nangis kejar, nangis teriak-teriak dan sebagainya. Jadi karena dia belum siap mentalnya. Perhitungan ahli psikologi, ahli agama, 21 sampai 25 mereka sudah siap. Atau 25 sampai 30 itu pas sekali. Cuma di BKKBN ketentuannya adalah 21 perempuan, 25 laki-laki. Begitu. Dalam usia itu laki-laki dan perempuan sudah ideal tadi ya. Sudah ideal, sudah cukup untuk menikah. Karena ada pertimbangan. Kalau orang yang sudah siap itu punya pertimbangan dalam memilih pasangan. Nah, salah satunya memilih pasangan yang satu agama, betul. Karena tidak boleh ada pernikahan yang beda agama. Tidak boleh ada pernikahan beda agama. Alasannya apapun tidak boleh. Karena ijab qabul itu nanti ada rukunnya. Rukun daripada nikah itu adalah yang satu calon mempelai laki-laki, syaratnya Islam balik berakal sehat dan sebagainya. Perempuan Islam balik berakal sehat dan seterusnya. Tidak boleh mencari dalil sendiri atau membuat dalil sendiri untuk agar menikah tidak seagama, tetap harus seagama. Tidak boleh rebut tawar. Yang kedua, menghindari pasangan yang buruk pribadinya. Dari mana tahu pribadinya? Sedangkan menurut Islam pacaran itu tidak boleh. Tetapi boleh kita bertanya kepada saudaranya, boleh kita bertanya kepada temannya, gitu. Dan pada dasarnya yang namanya pernikahan itu adalah sekolah yang panjang sekali. Selamanya pendidikan, selamanya mencari ridho Allah bareng-bareng, sehingga sudah berumah tangga itu saling melengkapi. Kekurangan suami ditutupi dengan kelebihan istri, kekurangan istri ditutupi dengan kelebihan suami. Begitulah aslinya pernikahan itu, sehingga ketika sudah menikah suami istri nyaman. Ketika saya tidak bisa ini, oh ada suami saya. Suaminya ketika saya tidak bisa ini, oh ada istri saya. Saling melindungi. Walaupun konteksnya adalah suami kepala keluarga, istri adalah anak buahnya, begitu. Tetapi dalam konteks pernikahan suami istri itu seperti itu. Saling menutupi dan sebagainya. Menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Karena
di era seperti sekarang dengan gempuran pergaulan remaja yang luar biasa, betul-betul misi orang kafir untuk menghancurkan Islam itu seperti itu. Islam tidak boleh pacaran. Sekarang ada yang tidak pacaran bertemu, tetapi pacarannya lewat handphone, pacarannya dengan video call, pacarannya dengan dan sebagainya, ada sleep call lah dan sebagainya. Jadi dengan menikah dan tidak pacaran, kesucian kita itu terjaga. Siapa yang suci? Bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun harus suci. Ya, menjaga kehormatannya dengan tidak menghinakan diri. Menghinakan diri seperti apa tadi? Pacaran, video call, sleep call gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus dihindari. Ketika calon suaminya seperti itu, ya itu bukan pilihan bagi perempuan Islam. Berikutnya, istikharah salat. Istikharah itu satu. Sebenarnya bukan hanya memilih, bukan memilih 1, 2, 3 dan 4 harus mana yang terbaik, bukan hanya itu, tetapi istikharah itu meminta kepada Allah petunjuk mana yang terbaik. Meskipun kita belum punya pilihan, tetapi istikharah kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada saya mana yang sekiranya jodoh yang terbaik untuk saya. Begitu. Jadi harus istikharah. Nah, itu bagaimana cara memilih pasangan untuk menikah ya. Pasangan untuk menikah, bukan untuk bergaul. Adapun pernikahan tersebut itu ada hukumnya. Ada orang yang wajib nikah, ada orang yang haram menikah. Nih, orang yang wajib menikah adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dan khawatir berzina. Tadi sudah kenal atau dikenalkan dengan pasangan, dengan lawan jenis, khawatir kalau saya pacaran saya akan berzina. Terus saya sudah memenuhi syarat untuk nikah begitu. Maka wajib buat dia untuk nikah. Wajib. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak menikah, dia akan berzina. Yang kedua, sunnah. Telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir berbuat zina. Saya mau usianya cukup. Harta untuk menikah ada, waktunya ada. Tetapi saya belum mau. Nanti takut berzina. Enggak. Saya tidak akan tergoda dengan hal-hal tersebut. Maka buat dia sunnah, mangga. Silakan mau menikah kapan, dengan siapa, begitu. Karena dia tidak khawatir akan melakukan perzinahan. Mungkin dia sudah lebih kuat imannya, gitu. Itu sunnah buat dia. Yang berikutnya adalah makruh. Makruh itu belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, tapi sudah mau menikah. Boleh nggak? Ya makruh. Sebenarnya kalau makruh itu lebih baik ditinggalkan, begitu. Karena nanti ketika sudah menikah, mau memberi apa kepada istrinya? Kan ada kewajiban tadi, memberikan sandang, pangan, dan papan. Mau hidup terlantar semua sekeluarga itu tidak boleh, malah menjadi dosa. Dosa siapa? Dosa suami. Karena itu adalah kewajiban suami, kewajiban bapak, kewajiban kepala keluarga. Yang berikutnya adalah jaiz. Jaiz itu hukum asalnya telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir berbuat zina seperti tadi yang sunnah ya. Itu memang hukum asal daripada nikah adalah jaiz. Yang terakhir adalah hukumnya haram. Ketika mempunyai tujuan pernikahan yang buruk kepada pasangannya. Contoh, ketika
Setelah menikah, saya akan balas dendam kepada keluarganya. Itu tidak boleh. Saya akan menyiksa keluarganya. Atau menyiksa istri saya. Akan menyengsarakan istri saya. Itu tidak boleh. Menikah haram. Nah, adapun dari pernikahan tersebut memiliki tujuan. Satu, merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta kasih sayang antara suami dan istri. Tadi, ketika sudah menikah akan dipupuk cinta dan kasih sayang antara keduanya. Sampai lama tidak terpupuk juga nih, tidak cocok juga. Nanti akan ada sesi, akan ada pilihan harus dikemanakan rumah tangganya itu. Ada talak misalkan, boleh dalam Islam menjatuhkan talak suami, tapi dengan alasan tertentu. Menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan keturunan yang sah dengan halal. Tadi ketika sudah ijab qabul, sudah sah menurut agama, maka dia boleh berhubungan suami istri dan melanjutkan keturunan daripada mereka berdua dengan memiliki anak sebanyak-banyaknya. Boleh nggak banyak? Boleh, kalau suaminya mampu menafkahi. Terus istrinya kuat secara fisik dan mental untuk mengurus banyak anak. Berikutnya adalah menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Tadi halal, mau pagi, siang, malam boleh, tetapi tetap ada aturan yang mengikatnya, ya, tidak mengobral mengobral kemesraan kemana-mana dengan membuka aurat, itu tidak boleh. Mengobral kemesraan dengan menutup aurat dengan suaminya boleh-boleh saja sebenarnya, tetapi lebih baik tidak dilakukan. Yang tidak boleh itu adalah mengobrol kemesraan, kasih sayang dengan membuka aurat, dengan melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak boleh. Itu tidak boleh. Menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah, kalau menikah halal, nanti suami ada tempat untuk pulang. Dia akan buru-buru pulang dari pekerjaan, dari manapun ke rumah, hanya untuk bertemu dengan kesayangannya, yaitu istrinya, atau dengan buah hatinya, anak-anaknya. Itulah keluarga. Ketika ada di dalamnya, kita senang, kita bahagia, kita enjoy, maka itulah rumah tangga yang baik. Karena tujuannya rumah tangga itu adalah sakinah, mawadah, warahmah. Ketika melihat istrinya, suaminya merasa tenang, merasa makin cinta. Istrinya ketika melihat suaminya, dia merasa tentram, merasa ada yang melindungi, merasa ada yang pengganti bapaknya dulu. Ada hal apapun, istri akan curhat kepada suaminya. Akan menjadi orang terdekat dengan istri atau suami ketika dalam rumah tangga tersebut. Berikutnya, ini ada hukum pernikahan, sudah ada rukun nikah. Seseorang itu dikatakan sah nikah ketika rukunnya sudah dipenuhi. Satu saja dari rukun tidak dipenuhi, maka pernikahannya itu tidak sah. Bu, nikahnya nikah agama atau nikah negara? Silakan, tergantung. Nikah agama, bedanya nikah agama dengan nikah negara adalah kalau nikah agama itu hanya diketahui oleh masyarakat luas tanpa dicatat oleh negara. Pak Iman. Ketika nikahnya dicatat oleh negara, maka dia sah menurut negara dan agama. Ya, jadi salah satu rukun nikah itu rukun nikah itu satu, ada mempelai laki-laki.
Syaratnya dia beragama Islam, baligh, berakal sehat, siap untuk menjadi kepala keluarga, siap untuk menjadi suami yang baik, begitu. Yang kedua ada mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu sama syaratnya, Islam, baligh, berakal sehat, mampu nanti melayani suami, mampu menjadi pendamping yang baik, mampu menjadi istri yang solehah, begitu. Suami menjadi suami yang soleh, membimbing ke jalan yang baik menurut agama. Satu Islam, yang satu calon mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Terus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi itu syaratnya ada. 2 orang laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, bisa berlaku adil. Bisa berlaku adil, bisa membedakan antara yang benar dan salah. Saksi itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan yang terjadi. Sehingga ketika pernikahan tidak sah, tetapi saksinya mengatakan itu sah, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sama dengan yang tadi kita bicarakan, ketika menikahkan satu muslim dengan bukan muslim, saksinya tutup mata, maka pernikahannya tidak sah dan saksinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Berat jadi saksi ketika dalam pernikahannya ada cacat. Ada rukun nikah yang tidak dipenuhi. Yang berikutnya adalah ada wali. Nah, kalau wali dari pengantin perempuan. Laki-laki yang kuat tadi, laki-laki yang hebat di pihak laki-laki, di pihak perempuan itu jadi wali. Yang pertama ada bapaknya langsung. Bapaknya tidak ada dengan alasan tertentu. Apakah meninggal, apakah hilang, apakah tidak mau mewalikan, diganti dengan kakak atau adiknya. Syaratnya tetap sama, harus baligh, berakal sehat. Ketika ada adiknya laki-laki, seorang perempuan mau menikah, diwalikan dengan adiknya laki-laki yang masih kecil, di bawah umur, itu tidak sah, tidak boleh. Harus laki-laki yang tadi Islam, baligh, berakal sehat. Dan alasannya jelas, kenapa tidak sama bapaknya, bapak kandungnya. Yang berikutnya adalah ada ijab dan qabul. Ijab qabul itu antara mempelai laki-laki dengan wali. Disaksikan oleh saksi, dituntun oleh pihak-pihak dari yang menyelenggarakan pernikahan seperti dari KUA. Ijab qabulnya, apakah harus satu nafas dan sebagainya, itu teknis. Yang jelas rukun nikahnya itu terpenuhi dulu. Sehingga pernikahan itu jadi sah ketika rukun nikahnya semuanya ada. Ya, sekali lagi rukun nikah itu 1 mempelai laki-laki, 2 mempelai perempuan, yang ketiga saksi, yang keempat wali, yang kelima adalah ijab dan qabul. Sebenarnya kalau dalam Islam semua transaksi, semua komunikasi harus ada ijab qabulnya. Jangankan pernikahan yang besar, kita beli cilok saja itu harusnya ada transaksinya. Mamang nih uangnya, terima kasih ciloknya gitu. Apalagi kalau dilanjutkan, semoga berkah, dagangannya laris dan sebagainya. Apalagi urusan besar sebesar pernikahan ini. Karena tadi pernikahannya mau dicatat oleh negara ataupun tidak dicatat oleh negara. Bahasa nikah siri. Nikah siri itu ya nikah agama tadi yang ada rukun nikahnya. Tetapi pernikahannya tidak dicatat oleh negara, sehingga ketika negara membutuhkan data pernikahannya, negara tidak punya.
karena tidak mencatatkan kepada negara pernikahannya. Jadi pernikahannya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut negara. Tetapi kalau nikah negara, karena ijab rukun nikahnya ada, ijab kabulnya ada, surat-suratnya ada, maka sangat sah sekali gitu. Sangat sahnya menurut agama sah, menurut negara diakui sah menurut agama. Sehingga ada administrasi kenegaraan yang membutuhkan buku nikah atau sertifikat nikah, itu negara sudah bisa mengakses, sudah bisa mengeluarkan surat-surat tersebut. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, terakhir kita ambil pelajaran daripada pernikahan di dalam Islam, bahwa dengan menikah manusia yang tadinya halal, yang tadinya haram untuk menyatu menjadi halal. Terhindar dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang mana? Nah, sekarang itu terkadang laki-laki perempuan sudah tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Oh, kamu laki-laki, kamu perempuan. Atau misalkan di kelas duduknya ada laki-laki dengan perempuan, atau laki-laki di depan satu, perempuan di belakang satu. Tidak boleh. Karena itu akan memicu percikan-percikan yang halus untuk melakukan perzinahan. Zina itu kan tidak hanya melakukan hubungan suami istri. Ada zina mata, ada zina lisan, ada zina hati. Ya, hanya melihat saja. Ih, ada perempuan gemoy banget. Kalau ada nafsu ya itu sudah berzina. Atau zina tangan, tidak sengaja laki-laki dan perempuan, disengaja laki-laki dan perempuan. Teman ini ketika ada percikan-percikan setan, maka akan memicu terjadinya perzinahan. Berikutnya, bahwa menikah itu adalah anjuran dari Allah. Ada keterangannya bahwa menikahlah kamu, kata Allah. Walaupun di situ fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Menikahlah kamu dengan istri-istrimu 2, 3 atau 4. Boleh sampai 4. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Boleh menikah 4 asal bisa berlaku adil. Tetapi tidak boleh lebih dari 1 kalau tidak bisa adil. Maka ketika menikah bisa berbuat adil, boleh lebih dari 1, tetapi tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah 1 istri saja. Karena konsep adil bukan hanya 100 dibagi 2 jadi 50-50, tetapi antara istri yang ke-1 dengan istri yang kedua merasa diperlakukan adil, merasa diperlakukan nyaman, merasa diperlakukan aman oleh suaminya, maka boleh menikah lebih dari 1. Pesan dari ibu buat anak-anak ibu yang soleh dan soleha dimanapun berada, yuk kita mulai menata diri, menata hati, bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan zina. Mending menikah saja kalau sudah waktunya, atau mending menahan diri untuk tidak melakukan perzinahan. Kan kata Rasulullah, kalau laki-laki tidak kuat nih, boleh berpuasa atau tidur saja, tidur gitu. Tetapi jangan kebablasan tidurnya dari pagi sampai sore ya. Nah, untuk perempuan juga sama, bisa menahan diri. Apa dengan bertadarus, apalagi di Ramadan begini. Momen-momennya lebih kena. Karena biasanya begini, yang tidak pernah tadarus ketika melihat baca Al-Quran, sok-sokan deh. Tetapi kalau di bulan Ramadan tidak ada yang sok-sokan. Karena memang kesempatannya banyak dan momennya pas
gitu. Kalau tidak di bulan Ramadan tadi bisa berpuasa sunnah, bisa menahan nafsunya dengan cara tidur dan sebagainya. Anak-anak sekalian, dari pelajaran dari ilmu tentang pernikahan hanya secuil saja yang Ibu sampaikan begitu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan anak-anakku sekalian bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Cita-citakan dulu bahwa kalian akan ingin membuat satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau tidak ada cita-cita, ya mungkin perwujudannya nanti berbeda dengan apa yang kita inginkan. Cita-citakan dulu, adapun caranya adalah kita memperbaiki diri, kita berbenah diri agar bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, karena mungkin hal lain tentang pernikahan lebih banyak, kita akan ketemu di kesempatan lain insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kalau kita ada umur, maka dari itu kalian silahkan gali ilmu tentang pernikahan. Karena nikah itu sekolah yang lama, sekolah yang panjang. Coba dicari apa yang dimaksud dengan bahwa pernikahan itu adalah sekolah yang paling lama. Ya, dicari dengan referensi yang lebih banyak. Buku adalah pintu dunia di situ. Pintu agama, ya, ilmu dunia, ilmu akhirat semuanya ada di buku. Rajin membaca buku, tidak terfokus kepada handphone saja. Nanti ada saatnya handphone tidak ada, kalian akan kembali ke buku dan kembali kepada Al-Quran. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjalankan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seperti tadi sampaikan, kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa sampai ke tanggal 30 Ramadan. Setelah tanggal 30 Ramadan kita akan minta lagi kepada Allah untuk diberikan kekuatan menjalani hidup sesuai dengan ajaran aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.